sekarang ini kita perlu hati-hati dengan fitnah. Fitnah akhir zaman ini banyak sekali saudara. Ada fitnah akidah. Fitnah akidah ini akidah kepada Allah. Kalau akidah kepada Allah ini kita harus berpegangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan hati-hati dengan akidah-akidah yang tidak benar. Karena akidah-akidah yang tidak benar ini banyak di mana-mana. Terutama yang aktif ngaji di TikTok, yang aktif belajar di apa namanya lagi, di YouTube, yang aktif belajar di Facebook. Jangan semuanya ditonton. Kalau semuanya ditonton, saudara pusing. Sama dengan saudara masuk Indomaret atau masuk apa, semua makanan dibeli, dicoba, tidak cocok dengan perutnya, sakit perut saudara. Ceramah gitu juga, kalau ceramahnya agak benar, sakit hati. Sakit hati itu artinya apa? Akidahnya bisa rusak. Nah sekarang ini musim akidah rusak. Akidah kepada Allah rusak itu banyak sekarang ini. Sampai mensifatkan Allah dengan sifat-sifat yang tidak benar. Karenanya kita ini ya, dalam surat Al-Waqiah tadi terakhir kan dikatakan, difirmankan, fasabbih bismi rabbikal azim. Sucikan nama Tuhanmu. Sucikan nama Tuhanmu yang maha agung. Apa yang dimaksudkan sucikan nama Allah? Kita ini setiap selesai sholat biasanya baca subhanallah 33 kali. Allah maha suci. Apa maksudnya Allah maha suci? Allah itu maha suci dari segala kekurangan. Allah itu bukan maha suci dari kotor. Bukan. Allah bukan maha suci dari najis. Bukan. Karena Allah bukan benda. Yang dimaksud Allah maha suci itu maha suci dari segala kekurangan, baik dalam sifatnya maupun dalam zatnya maupun dalam perbuatannya. Karenanya apapun yang dianggap kekurangan bagi Allah, maka Allah sucikan dari itu. Karena orang-orang sekarang ini ya, kadang-kadang mensifatkan Allah dengan sifat yang tidak benar. Kadang-kadang bilang apa? Kadang-kadang bilang Tuhan tersenyum. Bikin puisi Tuhan tersenyum. Memangnya Tuhan kayak kamu? Punya mulut, kalau bangun tidur bau. Memangnya begitu? Kok dibilang tersenyum? Kadang-kadang bilang apa? Kadang-kadang nanti Tuhan mikir. Loh, kok Tuhan dibilang mikir? Kalau mikir itu berarti bodoh. Kita ini mikir duluan karena bodoh. Kalau Tuhan itu punya sifat ilmu. Dan ilmunya Allah tidak didahului dengan kebodohan. Makanya agak dibilang mikir. Itu namanya mensucikan Allah dari apa-apa yang tidak pantas bagi Allah. Itu wajib. Setelah bilang subhanallah, lalu kita bilang apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah itu artinya segala puji bagi Allah. Mengapa kita memuji kepada Allah? Apa karena nikmatnya? Bukan cuma itu. Allah itu maha suci, Allah itu terpuji karena Allah itu bersifatkan dengan segala kesempurnaan. Semua kesempurnaan adalah sifat keagungan Allah. Karenanya Allah selalu terpuji. Setelah kita menyucikan Allah dari segala kekurangan, lalu menyifatkan Allah dengan segala keagungan dan kemuliaan, lalu kita bilang Allahu Akbar. Allah maha besar. Apa maksudnya Allah maha besar? Ini sebagian orang yang terpengaruh dengan kelompok sebelah. Tahu kelompok sebelah saudara? Sebelah itu kelompok yang gak mau baca sholawat nariyah. Dia bilangnya apa? Jangan baca sholawat nariyah lah. Baca apa? Baca sholawat Ibrahimi. Itu kan dari Rasulullah. Padahal dia gak baca juga. Gak baca dia sholawat Ibrahimi. Dia ini cuma menghalangi kita agar tidak berzikir, gak bersholawat. Nah setelah kita ini membaca Allahu Akbar, Allah maha besar,
Itu maksudnya apa? Kelompok sebelah yang nggak mau sholawat nariyah. Besar itu katanya lebih besar dari bumi, lebih besar dari bulan, lebih besar dari matahari. Bukan itu maksudnya, itu benda saudara. Maksudnya bagaimana? Walaupun Allah kita sucikan dari segala kekurangan, lalu segala kesempurnaan kita sematkan kepada Allah, Allah lebih besar dari apa yang kita sucikan dan dari apa yang kita sematkan kesempurnaan pada zatnya. Itu maksudnya seperti itu. Ini kalau di dalam pujian yang lain dari Rasulullah SAW dikatakan, Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Maha suci Engkau, kami gak mampu memuji kepadamu Tuhan sebagaimana Engkau memuji kepada zatmu sendiri. Ini ketidakmampuan. Makanya dalam konteks menyucikan Allah dari segala kekurangan, menyematkan segala kesempurnaan kepada Allah, para ulama membuat konsep sifat wajib 20, yaitu sifat wajib wujud, qidam, baqa. Ini akidah kepada Rasulullah. Kemudian lagi akidah kepada Allah. Lagi akidah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga kita harus jelas, harus tahu. Ini biasanya kalau di dalam akidah sifat wajib ada 4, yaitu siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Sebenarnya bukan cuma itu, lebih banyak lagi. Kesempurnaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh para ulama biasanya dinarasikan dalam bacaan-bacaan sholawat seperti sholawat nariyah. Kalimat-kalimat dalam sholawat nariyah itu merupakan apa namanya? Dalam sholawat nariyah itu merupakan gambaran kesempurnaan baginda Rasulullah SAW. Alladzi tanhallu bihil 'uqad wa tanfarju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamam biwajhihil karim ila akhirih. Itu merupakan kesempurnaan baginda Rasulullah SAW. Kelompok sebelah karena gak ngerti maknanya, gampang aja bilang syirik. Padahal dia aja bodoh. Memang susah kalau orang bodoh. Ini akidah tentang Rasulullah SAW. Sekarang ini yang terakhir ada fitnah baru yang sudah setahun lebih sampai sekarang gak kelar-kelar, yaitu fitnah nasab. Kita gak perlu ikut-ikutan fitnah nasab. Dan salah satu tokohnya fitnah nasab, walinya ada dekat-dekat sini katanya, dekat Dondang Legi, gak tahu di mana itu. Itu orang gak jelas, jangan diikuti. Kita ini tetap ikut para kiai, para ulama dulu yang memang mencintai para habaib, juga mencintai wali songo, mencintai kiai-kiai. Ini sebenarnya memang program dari orang-orang di luar Islam, gimana habaib dihancurkan, di mana kiai dihancurkan kemudian NU dihancurkan, ormas-ormas Islam dihancurkan, akhirnya Islam yang hancur saudara. Ini hanya bagian dari program saja, karenanya kita hati-hati dengan itu. Gak perlu ikut-ikutan, apalagi mempromosikan fitnah-fitnah akhir zaman yang terjadi seperti sekarang ini. Karena itu sangat berbahaya bagi kita. Saran saya, saudara-saudara, tetap istiqomah ikut majelis sholawat wa taklim wa sholna. Ajak saudara-saudaranya, kawan-kawannya yang belum ikut, ajak ikut. Tiap malam apa Gus? Senin, malam Selasa ajak. Biar kalau masuk surga gak sendirian. Karena senang itu kalau sendirian gak enak. Orang itu masa-masa senang biasanya merindukan orang-orang yang kita cintai ada di sekitar kita. Betul. Orang-orang yang kita senangi, orang-orang yang kita kenal ada di sekitar kita. Betul. Makanya orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi, ajak bareng-bareng ke majelis wasolna agar nanti barangkali bareng-bareng masuk surga. Amin Allahumma amin. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan.
Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita dengarkan tausiah dari yang lain-lain, dari selain saya, para kiai, para habaib, Ustadz Yusuf Mansur. Mudah-mudahan nanti sampai jam 1, jam berapa ini biasanya?